nak Miss, hari ini kita belajar tematik ya nak. Ayo kita buka dulu buku kita, Bu Pena subtema 2 halaman 111 dan buku tematiknya halaman 38 ya, subtema 2 ya nak. Oke, kita mau belajar yang pertama sekali kita pelajari menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada di halaman 112 ya, Bu Pena ya nak. Miss mau ulang ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya nak? Gaya adalah tarikan atau dorongan ya. Gaya ada 6. Gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, gaya gesek ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang menjelaskan gaya listrik. Gaya listrik ada 2 ya, listrik statis dan listrik dinamis. Apa itu listrik statis nak? Listrik statis itu adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir ya. Oke, ini dikarenakan muatan negatifnya tidak bergerak dari benda tersebut. Apa contohnya? Contohnya ketika kita menggosokkan ya penggaris ke rambut kita. Kalau kita gosok-gosokkan penggaris ke rambut kita nak, lalu kita dekatkan ke kertas, maka potongan kertas itu akan menempel di penggaris tadi. Kenapa menempel nak? Karena penggaris itu memiliki muatan negatif yang lebih banyak ya. Itu namanya listrik statis atau listrik yang tidak mengalir. Oke, yang kedua, listrik dinamis. Artinya muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik itu bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif ya. Apa contoh aliran listrik dinamis itu? Yaitu rangkaian listrik di rumah kita. Misalnya kalau kamu mau melihat gambar di televisi, kamu harus menyalakan listriknya ya, menekan saklar, kemudian memasukkan cok sambungnya ke saklar, lalu kamu menekan on off di televisimu sehingga kita bisa melihat gambar atau kita bisa mendengar suara dari televisi kita. Itu namanya listrik dinamis ya, listrik yang muatan listriknya dapat bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif ya nak. Oke, kemudian Miss mau bertanya dulu ya. 2 benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak menolak ya. Jika ada 2 benda bermuatan listrik sejenis, misalnya muatan listriknya positif dengan positif, maka itu akan tolak menolak. Tapi jika 2 benda bermuatan listrik tidak sejenis, misalnya kutub positif ke kutub negatif, dia akan tarik menarik ya. Tadi sudah tahu karena apa itu listrik statis? Listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir. Nah, mengapa rambut yang kita tempelkan ke permukaan balon ya, yang telah digosongkan ke kain wol, mengapa rambut kita ini dapat menempel ke permukaan balon nak? Karena ada aliran listrik statis ya, atau listrik yang tidak mengalir. Oke, coba kamu lihat bukumu di Bu Pena halaman 114. Di situ ada gambar lampu ya, itu seperti lampu tidur bisa, lampu belajar ya. Muatan listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif disebut apa nak? Dari kutub
dari kutub positif ke kutub negatif mengalir dinamakan listrik dinamis ya. Nah, di sini ada gambar B. Lihat gambar B. Di bukumu halaman 114 itu gambar apa itu ya? Ini adalah gambar saklar. Gambar saklar. Apa fungsi saklar, Nak? Yaitu untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik. Di rumahmu ada saklar kan? Untuk menyalakan listrik di rumah ada kan, Nak, saklar? Apa fungsi saklar listrik itu, Nak? Untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik. Jika kita mau menyalakan lampu, ya kita harus menekan saklar. Jika kita mau mematikan lampu, ya kita juga harus menekan saklar. Jadi dia menyambung dan memutuskan aliran ya. Lampu kita dapat menyala karena apa? Karena ada aliran listrik. Coba kalau aliran listriknya mati, bisa nggak lampu kita menyala? Tidak ya. Jadi lampu dapat menyala jika ada aliran listrik. Muatan listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ingat ya, Nak, jangan terbalik ya. Ya, muatan listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, sampai di sini mengerti ya, Nak, tentang gaya listrik. Oke, halaman 114. Di Bu Pena menemukan informasi dalam teks. Ya, coba buka bukumu ya. Menemukan informasi dalam teks. Kemarin juga kita sudah pelajari bagaimana cara menemukan informasi pentingnya, Nak. Pertama, kamu harus membaca ya. Biasakan membaca berulang-ulang. Ya, Nak, itu namanya literasi ya. Kemudian supaya kita tahu ya informasi penting dalam teks tersebut, kita harus membuat pertanyaan. Masih tahu adik Simba? Konsep adik Simba, apa itu, Nak, adik Simba? Yaitu tentang pertanyaan. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian setelah kamu buat pertanyaan itu, lalu kamu sendiri yang membuat jawabannya. Ya, kamu sendiri membuat jawabannya. Setelah itu kita diskusi. Nah, kamu kan sekarang lagi di rumah belajar, jadi diskusinya sama mama sama papa aja ya, Nak, nggak usah sama teman ya. Oke, di sini di halaman 114 ini, Nak, ya kamu disuruh membaca cerita yang berjudul Mengenal Pusat Pengembangan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Ceritanya ada di halaman 111 Bu Pena. Ya, halaman 111 Bu Pena, subtema 2 ya. Di situ ada ceritanya. Oke, coba nanti kamu baca ya, Nak, di buku cerita, di buku Bu Pena kita ini ya. Setelah kamu baca cerita Mengenal Pusat Pengembangan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Setelah kamu baca, lalu kamu buat sendiri pertanyaannya. Ya, buat pertanyaannya seperti adik Simba tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, Nak, jadi kamu buat pertanyaannya. Lalu setelah kamu buat pertanyaannya, kamu sendiri yang menjawabnya. Nah, sekarang buku ini mengajarkanmu kamu menjadi seorang guru. Kamu yang membuat soal, kamu yang menjawabnya. Ya, jadi seperti itu guru. Nah, kalau teacher di sekolah membuat pertanyaan, ditulis, lalu teachernya juga yang menjawab pertanyaan itu. Kemudian diajarkan kepada anak-anak muridnya. Nah, sekarang buku ini menyuruhmu seperti itu. Ya, kamu baca ceritanya ada di halaman 111, subtema 2, lalu kamu buat pertanyaan 5. Ya, buat pertanyaan 5 ya, sayang. Oke, tapi pertanyaannya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya.
Boleh 5, boleh 6 ya. Oke, cari di cerita ini. Itu tugasmu ya nak. Itu tugasmu. Tugas yang pertama tadi halaman 113, ayo berlatih. Bu Pena 113, ayo berlatih. Itu tugas pertama. Tugas kedua, kamu halaman 114, ayo berlatih. Tapi di situ disuruh membuat informasi penting. Caranya mencari atau membuat pertanyaan dari cerita mengenal pusat pengembangan kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Ceritanya ada di halaman 111. Ya. Oke. Kita lanjutkan menjelaskan pola lantai dalam tari. Halaman 115, Bu Pena. Dalam tari itu ada pola lantai. Jadi kalau kita mau menari, ada syaratnya, nah, ada pola lantainya. Coba lihat dulu di halaman 116. Pola lantai dalam menari di sini ada 6 bagian. Ya, di situ juga ada gambarnya ya. Pola lantai, garis lurus ke depan. Pola lantai, garis diagonal. Pola lantai persegi. Pola lantai segitiga, pola lantai garis zigzag, pola lantai segi 5. Jadi itu ada 6. Kalau kita di sekolah kita bisa membuat prakteknya ya. Tapi karena kita daring, kita baca saja ya nak. Oke, kita lanjutkan menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Nah, tadi kita sudah belajar energi listrik. Energi listrik ada 2. Listrik statis, listrik dinamis. Itu tadi kan? Oke, sekarang kita belajar tentang energi listrik. Nah, energi listrik ini ya, perubahan energi listrik ini ada pada peralatan listrik. Coba kita lihat. Nomor 1, energi listrik menjadi energi gerak. Ya, energi listrik menjadi energi gerak. Apa saja yang ada di rumah energi listrik? Nah, tapi nanti jadi bergerak dia. Apa itu? Coba blender. Mama punya blender kan? Kalau kita colokkan ya blendernya harusnya, lalu apa yang terjadi? Bergerak enggak dia? Bergerak. Nah, itu artinya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Apa itu nak? Contohnya bel listrik. Nah, di sekolah kita ada bel listrik kan? Jadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Kalau kita tekan listriknya, apa berbunyi enggak belnya nak? Berbunyi. Nah, kemudian yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, apa itu contohnya di rumah? Lampu. Kalau kamu tekan saklarnya, apa yang terjadi nak? Lampunya menyala. Itu namanya energi listrik menjadi energi cahaya. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Apa itu contohnya? Energi listrik menjadi energi panas, pemanggang roti. Terus apa lagi? Rice cooker, ya kan? Kalau kamu colokkan, bisa kita pegang karena rice cookernya panas enggak? Panas. Nah, berarti energi listrik menjadi energi panas. Yang kelima, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya televisi. Di rumah punya televisi ya nak. Kalau kamu colokkan itu, apa yang terjadi? Ada bunyi, ada cahaya, ada gambar juga kan? Nah, oke. Nah, di sini kamu sudah mengerti perubahan energi listrik. Ya, coba nanti kamu di rumah lihat dulu barang-barang mama ya nak. Kipas, itu perubahan energi apa itu? Kipas. Perubahan energi listrik, kalau dicolokkan listrik kan sayang, menjadi energi gerak. Kipasnya bisa bergerak enggak? Bisa. Apalagi yang ada di rumah. Kalau kamu punya rice cooker, ya kan? Menjadi panas, ya nak ya? Nah, oke. Coba kamu lihat di buku tematikmu nak. Di buku tematikmu ada di situ perubahan energi listrik.
pembelajaran 2 ya. Tematik pembelajaran 2 halaman 49. Ya, halaman 49 ada di situ tugas kita ya, Nak. Nama alat elektronik. 1. Setrika. Perubahan bentuk energinya dari energi listrik. Ingat ya, Nak, semua itu dari energi listrik. Ya. Coba dari energi listrik, kalau setrika menjadi apa? Menjadi energi panas. Ya kan? Kalau kamu colokkan ke arus, bagaimana setrika mama itu, Nak? Menjadi panas ya. Lampu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Bercahaya kan lampunya. Nah, itu tugasmu ya, Nak. Dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Oke, fungsi alat elektronik. Apa fungsi alat elektronik setrika? Untuk menyetrika pakaian. Ya, nanti kamu buat fungsinya, gunanya ya, Nak ya. Oke, itu saja tugasmu ya. Kalau yang di tematik ini sama semua pembelajarannya dengan Bu Pena. Jadi tidak usah dijelaskan dari tematik ya, Nak. Karena sama dengan Bu Pena ya. Oke, tugas kita ada 3. Tadi halaman berapa? Miss ulang ya. Ada yang tidak mendengar itu ya. Ada yang main-main kan? Yang pertama, yaitu tugas pertama halaman 113 Bu Pena. Ayo berlatih. Tugas kedua halaman 114 Bu Pena. Ayo berlatih. Ingat ceritanya ada di halaman depan. Ya. Halaman depannya tahu kan? 111 ceritanya ya, Nak. Nanti kamu buat adik Simba. Tahu adik Simba? Pertanyaan. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Boleh 5 pertanyaannya, boleh 6. Oke. Tugas ketiga ada dari buku tematik. Tematik halaman 49. Mengerti ya, Nak? Oke, semangat mengerjakan tugasmu. Ingat, bagi anak Miss yang bisa mengirimkan tugasnya jam 11 siang pasti dapat nilai tambahan. Tapi kalau dia malas, tidak mau belajar cepat-cepat, ya, tidak ada nilai tambahan. Oke, semangat ya sayang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu.